Oke, halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas materi singkat sekali tentang bisnis model kanvas. Nah, materi ini adalah hasil susunan saya sendiri saat saya sampaikan untuk mengisi sebuah pelatihan untuk UMKM binaan tentang bisnis model kanvas. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Ini adalah salah satu metode yang sangat recommended untuk siapa saja yang ingin merencanakan sebuah bisnis untuk mencatat seluk-beluk garis besar dari rancangan bisnis yang akan dijalankan. Bentuknya seperti apa, cara membuatnya bagaimana. Nah, nanti sampai dengan contohnya akan saya paparkan secara singkat di sini. So, buat kamu tonton sampai selesai ya. Bisnis model kanvas. Metode ini adalah berupa visual chart, berupa diagram, terdiri dari 9 elemen yang nanti di situ akan membantu kita untuk mengisi atau membuat bisnis model kanvas ini, yang dapat membantu untuk merencanakan sebuah bisnis sebelum dijalankan. Dan metode ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder di bukunya Business Model Generation. Jadi ini salah satu metode saja, karena memang rencana bisnis itu direncanakan baik, ditulis akan sangat baik, meskipun yang terbaik adalah action atau dijalankan, jangan hanya ditulis. Nah, manfaat utama membuat sebuah BMC atau bisnis model kanvas ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa membuat dokumen yang panjang kali lebar. Jadi biasanya kalau ada lomba bisnis plan atau pengajuan dana untuk hibah, misalkan untuk sebuah perencanaan bisnis, kan membuat proposal bisnis plan tuh. Nah, ini BMC ini adalah penyederhanaan dari sebuah proposal bisnis plan. Jadi kalau proposal biasanya dalam bentuk proposal yang panjang lebar, nah dengan BMC ini cukup satu halaman saja sudah mencakup seluruh gambaran dari bisnis atau rancangan bisnis yang akan kita jalankan. Jadi kalau misalkan, oh tapi aku butuhnya bikin proposal, nggak apa-apa, bikin BMC dulu jadi kerangka untuk membuat proposal bisnis. Penampakan dari bisnis model kanvas seperti ini ada key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, channels, cost structure, and revenue streams. Jadi ini nanti ada 9 pilar atau 9 bagian di situ, yang tiap bagian itu perlu kita isi untuk membuat bisnis model kanvas secara utuh. Perbedaan dari BMC atau bisnis model kanvas dengan proposal bisnis, sebenarnya tujuannya adalah sama saja, agar bisnis yang kita rancang atau rancangan bisnis yang kita pikirkan itu lebih matang dan siap untuk dijalankan. Hanya saja metode bisnis model kanvas ini sangat-sangat jauh lebih sederhana daripada sebuah proposal bisnis. Jadi nggak perlu nih kita bikin latar belakang usaha, tujuannya apa sih, kemudian metodenya seperti apa, dijelaskan dalam sebuah paragraf yang panjang lebar. Dengan BMC ini, dengan kalimat singkat-singkat saja atau bahkan beberapa kata saja sudah menggambarkan semuanya. Jadi nanti perlu banget nih kita misalkan kita bisnis sudah jalan, kok ada yang kurang ya, nah kita melihat BMC ini aja sudah ketahuan aspek mana yang belum kita jalankan. Oke, seperti ini yang bisnis model kanvasnya ada 9 pilar, kita bahas satu persatu. Yang pertama, customer segments. Ini adalah target bisnis kita, siapa yang akan membeli produk kita. Jangan dibilang semuanya bakal beli ya, bisa jadi, cuman kita harus menetapkan spesifik mungkin, misalkan dari gender, usia, pelajar, mahasiswa, atau karyawan, atau ibu-ibu, atau anak SD. Nah, ini kita harus paham siapa target bisnis kita. Kemudian value proposition, penjelasan dan rincian dari keunggulan produk. Misalkan kita jual bakso nih, nah
Kan jual bakso udah banyak ya di mana-mana. Nah, ini kita keunggulan dari produk kita apa nih? Oh, baksoku ini loh isinya tuh telur ayam utuh misalkan. Nah, itu jadi keunggulan atau pembeda dari produk kita yang harus kita tahu. Kemudian channels atau alat pemasaran yang tepat. Ini baik kita online, offline, kita harus tahu bagaimana kita cara mempromosikan produk kita, mau lewat media apa. Misalkan offline pakai ini di mobil atau ya teknis aja nggak masalah, atau misalkan online aku pakai YouTube atau seperti apa. Kemudian revenue stream, ini adalah gampangnya adalah pendapatan dari bisnis kita. Nah, bisnis kita nih kan namanya cari untung ya, namanya bisnis tapi pasti cari profit. Nah, profitnya ini dapat dari mana sih? Penghasilan nanti dari mana sih? Misalkan jualan bakso, misalnya bakso, oh ya pendapatanku ya dari penjualan bakso, berapa porsi tiap harinya, per bulannya, seperti itu. Nah, ini adalah 4 pilar utama. Kelihatannya mudah ya, tapi ini harus dipikirkan dengan baik secara detail agar kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik juga. Next, ini pilar kelima yaitu key resources atau sumber daya yang kita butuhkan untuk mewujudkan produk unggulan kita tadi. Misalkan kedai bakso yang isinya telur utuh tadi, mau konsepnya seperti kafe gitu sih, oh berarti butuh meja sama kursi dong, atau oh enggak mau pakai gerobak aja, oh berarti butuh gerobak dong. Mau masak bakso butuh skill masak bakso dong, butuh karyawan dong misalkan. Semua dituliskan di sini. Kalau belum punya gimana ya nggak apa-apa dituliskan semua. Kemudian customer relationship, ini adalah cara kita mendekat, menjalin ikatan dengan pelanggan kita. Gampangnya deh kalau kita ke Alfamart itu baru buka pintu udah selamat datang, selamat berbelanja misalkan. Kemudian setelah keluar terima kasih, selamat datang kembali. Nah, itu adalah salah satu cara mereka menjalin kedekatan dengan para pembeli. Apalagi kalau kenal nama nih, kan beda kita dipanggil Mbak gitu misalnya sama Mbak Ike, nah ada nama, itu akan lebih mempererat hubungan. Kemudian selanjutnya key activities, yaitu aktivitas apa saja yang dijalankan, misalkan dari belanja, proses produksi, kemudian pemasaran, penjualan, pencatatan keuangan, evaluasi, semuanya ditulis di situ. Oke, selanjutnya key partnership ini adalah partner selain di luar usaha kita ya, jadi kayak mungkin reseller atau supplier kita, kalau bakso tadi supplier daging, karena memang hubungan dengan mitra kerja usaha ini juga harus tetap diperhatikan ya, nggak hanya kita jalin hubungan baik dengan customer tapi ke mitra kerja malah biasa aja, jangan gitu. Kita harus saling menguntungkan atau win-win solution. Yang terakhir, cost structure, ini adalah struktur biaya. Jangan sampai ada yang terlewat nih, misalkan plastik kresek gitu, itu harus dicatat, harus dimasukkan biaya produksi, biaya gaji, biaya iklan, semuanya, transportasi misalkan, kemudian internet atau sewa tempat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita pengen untung, jangan sampai buntu. Oke, lebih gampangnya nih ada contoh bisnis model kanvas usaha Strawberry 24. Memproduksi makanan sehat berbahan dasar buah stroberi yang segar. Dari sini kita bisa tahu kalau ada soal ujian tanya bisnis usaha Strawberry 24 tuh apaan sih? Nah, kita bisa tahu. Mereka itu bekerja sama dari partners nih. Pertama, mereka itu kerja sama petani strawberry loh. Dari pengepul juga, kemudian jualnya di toko oleh-oleh. Dari key activities kita tahu mereka beli dari hasil petani kemudian mengolah strawberry. Dari key resources kita tahu mereka butuh lahan petani kemudian alat pengolahan strawberry. Dari value proposition kita tahu mereka tuh menjual olahan strawberry kemudian meningkatkan agar daya saing produknya lebih unggul. Kemudian customer relationship, menjaga hubungan dengan pelanggan melalui promo, diskon, dan giveaway. Channelsnya mereka pakai e-commerce nih, pakai medsos sama offline-nya di toko oleh-oleh. Kemudian customer segment, anak-anak, wisatawan lokal, pecinta makanan sehat, sama restoran dan kafe juga loh.
cost structure dari bahan baku, gaji, proses produksi, biaya marketing, kemasan, semuanya harus dicatat. Kemudian revenue stream atau penjualan atau pendapatan mereka ini didapatkan dari penjualan produk, sama satu lagi adalah dari tiket atau ini ya, tiket kunjungan wisata ke tempat produksi Strawberry 24. Jadi penghasilannya pendapatannya nggak hanya dari penjualan produk strawberry yang berupa selai dan lain-lain, sirup strawberry dan lain-lain, tapi juga dari penjualan tiket kunjungan. Makanya tadi di customer segment ada wisatawan lokal. Oke, sudah jelas. Next video akan jelaskan contoh lebih spesifik.